bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Baik, kita ketemu lagi dalam program Ngobras. Kaitannya pada kesempatan ini di program Sehat Ginjalku. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya akan coba untuk sharing ketika kita divonis gagal ginjal kronis. Nah, pengalaman saya waktu ketika divonis gagal ginjal ini memang agak setengahnya nggak terima ya. Kenapa gitu? Bagaimana kejadiannya segala macam itu. Nah, proses ini juga mempengaruhi secara psikis. Jadi memang waktu itu saya juga di 2019 itu ketika divonis gagal ginjal sempat stres, makan takut, yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh, jadi semua membatasi makan. Akhirnya banyak kepikiran dan turun berat badan sampai 15 kilo. Nah, pada kondisi ini memang yang harus kita perhatikan betul-betul adalah bahwa vonis gagal ginjal itu bukan segala sesuatu yang akhir ya. Jadi itu adalah merupakan sebuah peringatan dan memang kita harus mulai melakukan pola hidup yang mulai teratur lagi terkait bagaimana kita secara ikhlas juga bisa menerima bahwa kondisi ini terjadi pada kita. Dan vonisnya adalah kita harus melakukan cuci darah seminggu itu 2 kali. Nah, ini pesannya adalah karena ini gagal ginjal kronis ya dilakukan seumur hidup ya. Karena pilihannya ketika vonis gagal ginjal itu ya kita melakukan terapi cuci darah yang ada cuci darah hemodialisa seperti itu. Ada juga dengan CAPD ya, dengan memasang kateter pada perut itu. Dan ketiga pilihannya adalah melakukan transplantasi. Nah, pada kondisi vonis gagal ginjal ini memang secara psikis kita juga harus menguatkan diri, bisa ikhlas menerima keadaan, terus banyak mencari pembelajaran, pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan ke depan terkait dengan gagal ginjal kronis ini. Support dari keluarga menjadi penting. Nah, yang menjadi pesan pentingnya adalah kita harus ikhlas untuk menerima keadaan ini, mulai mencari banyak pengetahuan, informasi terkait apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan gitu. Dan juga bagaimana peran serta dari keluarga untuk mendampingi pasien sehingga memang kondisi ini memang pasien itu kan jadi lemah ya, berkurang fisiknya, terus juga karena fisiknya sudah melemah ya akhirnya banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sharing terkait dengan ketika kita menerima vonis gagal ginjal ini, kita harus betul-betul ikhlas menerima keadaannya dan mulai mencari pilihan untuk melakukan terapi cuci darahnya, apakah kita akan melakukan CAPD atau hemodialisa. Nah, yang secara umum memang sebagian orang masih memilih hemodialisa karena ini dilakukan di rumah sakit. Kita juga seminggu 2 kali. Kalau CAPD kita harus melakukan pergantian cairan itu setiap jam. Nah, ini juga perlu pembelajaran, disiplin yang kuat gitu. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sharing terkait dengan bagaimana kita menghadapi vonis gagal ginjal ya. Jadi yang paling penting adalah kita harus ikhlas menerima kondisi ini, mulai melakukan adaptasi pola hidup terkait bagaimana pasien gagal ginjal kronik. Karena ini pada prinsipnya adalah bagaimana menggantikan fungsi ginjal dengan mesin hemodialisa. Itu yang harus kita lakukan, dan mungkin nanti kita akan sharing juga bagaimana nanti ketika kita melakukan cuci darah ya, cuci darah itu sendiri atau hemodialisa. Baik teman-teman, sementara itu yang bisa saya share terkait dengan menghadapi vonis dari gagal ginjal kronis ini. Yang penting jangan stres, terima semua keadaannya dan beradaptasi. Tetap bahwa penyakit ini tidak dirasakan oleh kita sendiri. Begitu banyak orang yang melakukan ini dan mereka beradaptasi, masih bisa melakukan banyak hal.
Baik, tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih. Salam ngobras.